Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lovin Lovers dimanapun berada? Kembali lagi bersama Lovin Apartemen dalam podcast kali ini di hari Kamis tanggal 9 Juni 2022. Dan kali ini podcast Lovin Lovers dimanapun berada, saya ditemani oleh salah satu mahasiswi dari ITB Jatinangor, betul ya? Iya. Ya, langsung saja. Beliau adalah Nurulia Zulisa dari Fakultas Arsitektur ya? Iya. Untuk ITB di Jatinangor. Ya, Mungkin bisa langsung saja Lovin Lovers kita berkenalan dengan beliau. Mungkin baik itu tempat tinggal di mana, apakah di ITB ngekos atau memang asli Jatinangor, dan fakultas apa serta angkatan berapa. Mangga diperkenalkan oleh Lovin Lovers ya. Lovin Biasanya kita Lovers. disebut Oke. teman-teman Lovin Lovers. Ya, halo teman-teman Lovin Lovers. Kenalin, nama aku Pocut Nurulia Zulisa, boleh dipanggil Cut aja. Aku dari jurusannya Perencanaan Wilayah dan Kota, angkatan 2018. Itu nama fakultasnya Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Oke. Nah, angkatan 2018 itu kampusnya tuh sebenarnya di kampus ITB Cirebon. Jadi kan ITB itu sebenarnya punya multi kampusnya gitu. Jadi di kampus Ganesha itu kan yang utamanya. Nah, ada multi kampusnya, salah satunya jurusan aku itu di Cirebon sebenarnya. Cuman, Oh, di Cirebon. Iya, cuman karena kemarin sebenarnya kampusnya belum selesai nih. Jadi masih numpang dulu di kampus ITB Jatinangor. Oh, Jadi gitu. dari tingkat 1 masih di ITB Jatinangor dan selama tingkat 1 itu asrama di sana. Oke. Nah, cuman kan tiba-tiba pandemi ya Iya, selama 2 betul, tahun. betul. Ya, 2 tahun kemarin jadinya pulang ke rumah, terus sempet pindah-pindah kosan di Jawa Timur gitu karena kan WFH. Nah, Betul. terus sekarang jadinya di Bandung stay-nya. Jadi tetap di angkatan kosan di 2018 S1 Fakultas Arsitek itu ya? Perencanaan. Oh, perencanaan dan pembangunan ya? Oke, panggilnya Cut atau? Cut aja boleh. Cut kayak orang Aceh berarti? Iya, orang Aceh bener. Emang orang Aceh? Iya, orang Aceh. Oh, bukan orang asli Bandung? Bukan. Aceh. Oh, tuh Lovin Lovers yang ada di Aceh mungkin kenal dengan Cut juga. Cut Nyadin atau Cut siapa nih panggilnya? Cut Nurulia Zulisa. Cut Nurul ya? Cut Cut Nurul. tuh bukannya nama panggilan ya? Kayak di Bandung kan Teteh gitu ya? Oh, kayak marga gitu sih. Oh, marga, Cut gitu Heeh, ya? Cut tuh kayak marga. Oh, iya. Kalau tinggal sendiri berarti sekarang di Bandung ya? Kalau sekarang di Bandung ngekosnya. Oh, ngekos di Bandung? Iya. Oh, jauh sekali. Kenapa nggak di Jatinangor aja? Kan deket tuh aksesnya. Karena ada kegiatan sih sebenarnya di Bandung. Oh, Tapi di Bandung. teman-teman sejurusan banyak juga yang masih di Jatinangor ngekosnya. Oh, karena masih balik apa? Ada kegiatan aktivitas di mana? Ganesha itu ya? ITB Ganesha? Sebenarnya Nggak juga ya? kebetulan akunya aja yang ada Oh, di Ganesha. gitu. Kalau untuk urusan akademik masih semuanya full online gitu, paling di Bandung sesekali. masih full online, Tapi oke. banyak yang nyaman tinggal di Nangor juga sih teman-teman. Oh gitu ya? Iya, mungkin karena satu jauh dari kebisingan kota, iya, jadi benar. tempat istirahat lah ya. Iya. Atau, cuma memang kan Jatinangor juga kota, kan? Kota mungkin tidak sebesar kota Bandung Iya, atau kota sebesar Jakarta Bandung, pada ya. umumnya lah ya. Benar-benar. Nah, terus saya pengen tahu lagi nih, kan berarti dari masa kuliah aja ya, Cut Nurul di Bandung gitu ya. Iya. Nah, saya ada, sebelum kita masuk ke topik pertanyaan pada intinya pada kali ini, podcast kali ini, memang tema kita kan serba apa, kabar-kabar seputar aktivitas mahasiswa ITB ya kan, karena kita pengen tahu nih selama pandemi 2 tahun kemarin, terus apalagi sekarang kondisinya sudah sedikit membaik lah ya, Iya. dan normal juga. Nah, kita pengen tahu sih sebenarnya Lovin Lovers ini kan baik dari para investor maupun para milenial ataupun adik-adik yang sudah mau masuk kuliah kan. Tahun ini kan ada benar. tahun masuk UTBK ya. UTBK yang baru. Kemarin UTBK di ITB di Jatinangor juga atau di Ganesha? Di Ganesha sih. Oh, di Ganesha ya. Iya, kalau nggak salah. Oke. Nah, ini mungkin adik-adik juga pengen tahu nih apa sih yang bisa bikin menarik teman-teman Lovin Lovers bisa masuk di ITB Jatinangor ataupun di Universitas ITB lah itu katanya. Tadi saya mau nanya apa, saya lupa sih. Terkait masuk ke ITB. Ya, itu dulu memang pilihan dari, dulu sekolahnya di Aceh kan? Iya, di SMA-nya Aceh. itu
apakah pilihan langsung dari pribadi atau memang dari pihak sekolah nih merekomendasikan? Itu gimana ceritanya bisa sampai ke Jatinangor loh? Oh iya, kalau Ya, gimana? dulu tuh sebenarnya dari SMP tuh udah pengen arsitek ITB sih sebenarnya, cuman pas pas milih SNMPTN kebetulan, nah ya udah milih tuh Fakultas Arsitektur dan Perencanaan. Nah ternyata kemarin kebetulan milihnya di Cirebon. Oh ternyata dan di Cirebon itu fokusnya langsung ke jurusan perencanaan wilayah dan kota, dan baru tahu juga ternyata jurusan itu netapnya di Jatinangor gitu. Jadi pas sudah lulus, oh baru tahu ternyata jurusannya PWK dan di Jatinangor gitu. Oh, tapi memang basicnya suka dengan arsitek gitu ya? Ya, suka dengan perencanaan juga. Oh, lebih ke konstruksi juga kali ya? Ya mungkin itu agak-agak ke arah Side plan sipil gitu ya. Oh, Nah sipil cuman gitu ya? Oke. sebelum proses itu tetap ada perencanaannya di jurusan aku gitu. Oke. Nah, ini kan berarti kan jauh dari orang tua ya? Ya kan pasti Lebaran kemarin mudik atau Enggak. stay di sini? Oh, di sini aja. Stay di sini udah setahunan gitu. Oh, udah kan setahunan belum nggak pulang. pulang? Oh, kan apalagi pandemi kemarin kan kurang lebih hampir 2 tahun ya? Iya. Itu nggak pulang juga? Setahun pandemi itu masih di rumah gitu. Oh, masih di Masih di Aceh. Oh, Terus pas oke. tahun kedua pandemi itu udah di sini gitu. Nah, ini berkaitan dengan tema kita kali ini nih, Lovey Lovers, karena kan kita pengen tahu kabar seputar mahasiswa atau aktivitas di ITB Kampus Jatinangor nih. Nah, aku manggilnya Cut aja ya, Iya, Cut ya. Cut aja. Nah, Cut apa nih? Cut Nurul? Nurul Nurul boleh. ya. Cut Nurul ya, lebih enaknya. Nah, Cut Nurul, kita tahu kan ya selama setahun atau 2 tahun kebelakang ini kan kita dilanda pandemi. Iya. Ya kan, apalagi tadi bilang setahun itu online berada di Aceh, Aceh, kemudian balik lagi, dan itu masih kondisinya belum normal ya, masih benar. pandemik. Iya. Nah, biasanya dari teman-teman ITB ini selama pandemik itu kan pasti kan ada aktivitas, bukan hanya sekedar di rumah online, Iya. daring segala macam. Pasti kan ada kegiatan aktivitas nih, entah itu belajar online dengan teman-teman atau nanti ada semacam kegiatan tambahan untuk menghilangkan kepenatan selama pandemik ya kan. Apa sih yang dilakukan oleh Cut Nurul ini? Iya, kalau aku kebetulan ya selain fokus akademik ya tadi dan semua teman-teman ITB juga yang prioritasin akademik selama online dari yang aku lihat. Nah selain itu banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan itu masih udah diadaptasiin gitu secara online gitu Oke. ya, terutama termasuk kemahasiswaan dan bahkan apalagi semenjak online tuh udah mulai banyak inisiasi dari pemerintah buat kegiatan. Misalnya contohnya ada Kampus Merdeka. Nah itu yang Oke. favorit banget teman-teman mahasiswa juga. Oh, itu banyak yang dicanangkan oleh pemerintah ya? Iya, banyak kampus yang magang di Oke, sana oke. gitu. Terus kalau misal aku pribadi juga selain kemarin akademik tuh tahun kedua COVID juga malah pindah-pindah lokasi gitu, ngekos di daerah Jawa Timur karena kebetulan gitu. WFH juga. Oh, kayak KKN ya? Jadi Macam kayak, itu ya? kayak pengen Iya. ngerasain gimana sih kalau misalnya di kampus-kampus lain tuh ngekos di sana tuh kayak gimana. Oke. Nah terus ya selain berkemahasiswaan juga kayak ada himpunan banyaknya yang pada ikut, terus organisasi secara terpusat di kampus juga ada gitu, sama kegiatan bahkan organisasi eksternal pun ada juga gitu, pada banyak yang ikut. Paling seputar itu sih, sama developing gitu, kegiatan-kegiatan yang self development itu banyak juga yang ikut kayak gitu sih. Kalau dari pihak kampus ITB sendiri, apakah ada menyarankan mahasiswanya selama pandemi kemarin atau sampai sekarang saat ini, ada ini nggak sih tugas atau disarankan harus ikut ini, ada kegiatan ini atau gimana? Ada nggak sih dari pihak kampus sendiri ada andil untuk teman-teman mahasiswa nih selama pandemik, atau sudah mulai normalisasi? Kan kuliah sekarang masih setiap hari atau udah masih ini? Udah selesai Udah sih selesai ya? kebetulan sekarang. Oke, maksudnya apakah kan kemarin tuh saya bicara juga dengan teman-teman kampus lah ya, 11 itu masih dibagi-bagi untuk hari Senin berapa mahasiswa, terus besoknya daring, besoknya lagi masuk cuma berapa mahasiswa lagi, atau mungkin berangkatan gitu. Kalau di ITB sendiri gimana? Ya, kalau di ITB tuh mulai adaptasi ke arah hybrid gitu sebenarnya baru-baru banget, kayak semester kemarin. Itu juga udah coba diterapin, kira-kira kalau hybrid gimana, tapi nggak full, jadi ada yang online, ada yang datang ke kampus. Nah, cuman sempet jadi nggak jadi gitu, soalnya kan tiba-tiba udah hybrid nih, oh ternyata kasusnya naik lagi, jadi online lagi.
lagi. Nah, sempat kayak gitu. Nah, Oke. kalau misalnya dari kampus sendiri pun untuk menyarankan kegiatan-kegiatan itu banyaknya memang secara WFH gitu. Oke. Oh ya, apalagi kan sempat pas COVID itu pada ada kegiatan kuliah praktek gitu, kayak magang Kuliah, gitulah. gitu. Biasa kan di perusahaan atau Oke. bahkan di kantor-kantor. Nah, Oke. itu harusnya kan biasa offline. Nah, Iya. tapi banyak yang ada offline, ada yang online juga. Itu paling Oke. sama dari pihak terutama mungkin kalau di jurusan aku juga menyarankan bisa ikut kegiatan magang kampus Merdeka, terus juga bahkan bisa karena online tuh bisa ngambil matkul lintas universitas, misalnya kayak dari ITB tuh bisa ngambil jurusan-jurusan di Unpad yang kayak gitu, tapi masih Oke. secara online. Kayak gitu banyak sih, ada program-programnya Banyak juga. ya. Nah, ini Lovin Lovers dimanapun berada. Jadi kita sudah tahu ini dari teman mahasiswi ITB bahwa pandemi kemarin itu bukan suatu halangan untuk kita tetap berkreativitas, beraktivitas, terus bisa tetap terus berkarya dengan mungkin tadi magang, terus ikut aktivitas lainnya, entah itu belajar di luar perkuliahan ya. Nah, tadi kan Nurul ini kan infonya tinggalnya di Bandung, sedangkan kuliahnya sendiri kan di Jatinangor ya. Nah, kenapa? Pasti ada alasannya. Tadi selain ini ya, selain ada kegiatan di Bandung, lebih banyak ke Bandung saat ini ya. Pasti kan ada mahasiswa atau mahasiswa di lain itu kan pengen tempat tinggalnya huniannya tuh mendukung, mensupport, ya kan. Di Jatinangor mungkin dipikir ya kurang memadai, saya mungkin dari segi wifi-nya, dari segi fasilitas untuk belajarnya. Meskipun banyak ya sekarang kos-kos yang eksklusif mendukung itu, tapi biasanya dari pihak mahasiswa sendiri ya, apa sih yang dibutuhkan dari teman-teman mahasiswa di tempat tinggalnya saat ini, baik itu kosan atau kontrakan, atau apapun lah itu ya, yang tempat tinggalin yang pengen gue mau tinggal di sini nih karena ada fasilitasnya lengkap, memadai yang mendukung gue untuk belajar, untuk beraktivitas, untuk menghilangkan kepenatan sambil menunggu aktivitas kegiatan kampus tuh benar-benar normal gitu. Apa sih yang dibutuhkan? Iya, benar-benar. Kalau misalnya aku pribadi kebetulannya emang di Bandung pure karena ada kegiatan dan kebutuhan, dan ada teman-temannya banyak di Bandung gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari segi yang diperhatikan sama teman-teman itu banyaknya dari segi kenyamanan juga. Jadi bahkan banyak yang di Nangor itu karena biar ini kan apalagi tingkat akhir ya, banyak yang pengen skripsian. Nah, itu banyak yang pengen di Nangor biar lebih tenang aja bisa skripsian. Soalnya kan nggak sepadat di Bandung gitu kan untuk kegiatannya. Kalau misalnya di Nangor bisa bareng teman-teman ngerjain skripsian bareng, dan pertimbangan lain juga selain dari segi fasilitas, ya tentunya banyak teman-teman di sini yang nyari-nyari kosan dan nyari ataupun asrama kampus gitu ya, memang dari segi wifi-nya, dari segi fasilitas internal dan segala macam, dan juga bahkan faktor eksternal kayak kebisingan itu jadi salah satu pertimbangan juga. Nah, itu yang dicari teman-teman mahasiswa juga. Dan selain itu juga dari segi visible, dari segi keuangannya juga, biasa juga nyari-nyari kosan kan, biasalah mahasiswa nyarinya yang paling paling ideal dengan benar, pendapatan anak-anak lah mahasiswa ya. Nah, kalau di TB sendiri kan setahu saya kan ada asrama ya di belakangnya itu ya kalau salahnya. Nah, itu kenapa nggak tinggal di situ? Kenapa harus di luar kampus gitu? Apakah asrama itu diperuntukkan untuk mahasiswa baru atau yang bagaimana gitu? Oh iya. Nah, kebetulan aku dari tingkat 1 sama teman-teman itu bahkan wajib asrama di sana. Wajib gitu. ya, memang diperuntukkan untuk mahasiswa baru. Ya, mahasiswa baru wajib. Terus setelah itu bahkan bisa siapa aja di sana. Cuman kebetulan selama pandemi sempat nggak dibolehin pakai asramanya, dan udah dibolehin lagi pakai asrama, tapi terbatas gitu. Jadi satu kamar satu orang. Nah, itu agak, jadi kan kuotanya agak susah gitu sekarang ini. Soalnya sekarang udah lumayan berkegiatan. Nah, paling kendalanya kan karena di dalam kampus tuh ada jam malam kayak jam 11, jadi pun kalau mau GoFood tengah-tengah malam tuh itu paling agak susah gitu, apalagi dari gerbang ke asrama tuh jauh cukup banget. lumayan jauh ya, dan jauh, suasananya juga bukan kayak pada umumnya gitu ya. Bener. Nah, ini kan
saya pengen tahu juga nih dari teman-teman mahasiswa ITB ya, Iya. dengan adanya tadi diceritakan terbatasannya kuota untuk tinggal di asrama, sehingga menyarankan mahasiswa atau mahasiswanya untuk cari tempat tinggal di luar asrama gitu ya. Nah, kalau pengen saya tahu, apakah teman-teman ITB sendiri tahu nggak kalau ada tempat hunian di Jatinangor kayak Lovin Apartemen ini? Pernah dengar atau memang sudah tahu gitu ada Lovin Apartemen dari BUMN yang memang ekspansinya untuk teman-teman mahasiswa? Oh iya. Oke. Nah, kalau Lovinnya sendiri tahu nih, tahu ada apartemen Lovin. Soalnya kan apa ya, catchy juga tuh dari depan gitu kan kelihatan, bangunannya ya. Tempatnya Nah, kan strategis ini gitu. bagian arsitektur nih, berarti bisa ngelihat wah catching banget ya kan. Iya kan, karena lokasinya juga strategis lah ini kan di depannya kawasan pendidikan Jatinangor. Jadi orang-orang pada tahu gitu ada si Lovin Apartemen. Cuman untuk kayak detail-detailnya kayak apakah ini dari bangunan BUMN dan segala macam, nah itu sebenarnya belum tahu sih kayaknya. Aku rasa itu. Dan oh ya ini juga FYI aja Mas, kalau kemarin aku baru ngobrol gitu sama teman yang emang berkegiatan di Nangor selama 1 semester kemarin. Nah itu tuh ada info kalau mahasiswa di yang ITB Jatinangor tuh ternyata sekarang lagi nyari kebutuhan kosan, karena ternyata karena faktor asrama cuman kuotanya 1 orang 1 kamar, dan kosan itu katanya udah pada diambil semua sama anak-anak 4 tuh. Nah jadi ITB bahkan merasa kayaknya nih butuh kosan lagi, nah ataupun bahkan hunian-hunian kayak apartemen gitu. Nah itu mungkin yang bahkan nggak cuman dari segi kebutuhan kosan aja, tapi dari informasi-informasi aja tuh kayaknya sangat dibutuhkan gitu sama teman mahasiswa. Hal terkait itu sebenarnya kita sudah ada program ya, dan itu memang kita sedang kaji untuk beberapa perihal untuk pengajuan ke beberapa instansi kampus kayak seperti Unpad. Nah ITB juga masuk dalam rangka program kita untuk kerjasama pengadaan hunian sebenarnya. Karena apalagi tadi nih Lovin Lovers nih bagus banget ini pulang juga buat teman-teman Lovin Lovers maupun para investor dimanapun berada. Jadi memang Lovin ini suatu kebutuhan ya, bukan hanya sekedar kebutuhan tapi sih untuk sekedar mendukung aktivitas para mahasiswa. Karena kan tadi sudah disebutkan mahasiswa tuh lebih senang dengan nuansa yang tidak terlalu bising ya kan. Kedua, fasilitas yang memadai yang bisa mendukung segala aktivitas. Memang khusus untuk mahasiswa kan, sesuai dengan tagline-nya, Lovin Premium Student Apartment. Jadi Premium Student itu berarti dengan banyaknya fasilitas yang bisa mendukung kegiatan aktivitas teman-teman mahasiswa. Makanya tagline-nya Lovin di bawah naungan BUMN ya. Ini sangat cocok sekali buat teman-teman Lovin Lovers, maupun bukan sekedar hanya tempat tinggal atau apa, mungkin diinvestasikan ke depannya juga lebih bagus lagi. Nah, buat para orang tua mungkin ya bisa ngambil kesempatan ini, mumpung unit, kok saya jadi promo ya? Gak apa-apa, sekali informasi juga. Sekali informasi juga dari Lovin ya. Ya itu nanti konteksnya lain, di luar podcast ini kan gak enak. Oke. Nah, kita kan tahu ya, sekarang ini kan segala sesuatunya serba digital. Karena kebutuhan mahasiswa sendiri kan bukannya sekedar wifi atau apa ya kan. Pasti kan banyak pengetahuan teman-teman mahasiswa ingin tahu lebih jauh nih tentang teknologi. Nah, dari fakultas yang Cutari emban sekarang ini kayak arsitek ini kan pembangunan pasti kan ada sistem teknologi kuno maupun modern ya kan. Nah, apa sih metode teknologi yang seperti apa yang sedang ada di ITB sekarang ini yang teman-teman mahasiswa sedang ini ada atau tidak gitu? Oke. Nah, kalau misalnya di jurusan aku sebenarnya aku nggak yang terlalu fokus ke arsitek ya jurusannya, tapi lebih ke perencanaannya satu kawasan ataupun satu kota kayak gitu. Nah, untuk teknologinya dari yang aku lihat sebenarnya banyak adaptasi ke arah bentukan kayak software ataupun big data dan segala macam yang emang mendukung keilmuan gitu biasanya. Nah, gitu sih paling ke arah sana. Memang tidak ada ininya ya, sangat jauh dari yang sesuai jurusan ya. Oke. Nah ini Lovin Lovers kayaknya menarik banget, sudah banyak ya kita bercakap dengan Cut Nurul ya.
Dan semoga saja ini bisa menjadi masukan teman-teman mahasiswa, loving lovers dimanapun berada, maupun para teman-teman milenial atau teman-teman para investor di sana. Jadi yang tadi kita sebut, kendala kondisi apapun, baik itu kita ada kondisi pandemik saat ini, nah apalagi sekarang udah kondisi normal, ditingkatkan lagi aktivitasnya segala macam, itu sudah menjadi bahan untuk para mahasiswa tetap semangat ya. Oke, loving lovers, kayaknya sampai di sini dulu ya podcast kita dengan salah satu mahasiswi dari ITB Jatinangor. Tadi sudah panjang lebar, baik memperkenalkan diri, pengen tahu mengenai kegiatan aktivitas di ITB. Tadi sudah dipaparkan semua oleh Cut Mutia. Nah ini semoga saja bisa menjadi ilmu atau wawasan kembali buat teman-teman loving lovers. Ternyata mahasiswa ITB sudah mulai aktif belajar segala macam kegiatannya. Nah paling itu dulu Cut Nurul ya. Kita akhiri podcastnya, mungkin kita bisa bertemu di lain waktu dengan tema yang berbeda dan situasi mungkin bisa langsung di ITB langsung ya, bisa kita live ya. Oke, loving lovers, sampai di sini dulu perjumpaan kita podcast kali ini bersama Cut Mutia dari mahasiswi ITB Jatinangor. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, loving lovers. Terima kasih. Ya, sama-sama.